La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka, wal 'aqibatu littaqwa. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Nah, ini menggambarkan apa? Banyak orang tak sholat itu takut rezekinya tak dapat. Habis waktu ini untuk sholat nih, nanti ini bisnis saya tak jalan nih. Yang memberi rezeki itu aku, kata Allah. Sholat dulu rezeki. Makanya dalam konteks ini kalau orang beragama Islam dia melaksanakan sholat, rezekinya barokah. Boleh jadi orang yang tak sholat banyak nampak rezekinya tapi barokahnya tak ada. Kenapa? Karena dia tidak mengutamakan Allah. Padahal kita disuruh tuh untuk mengingatnya itu 5 waktu aja dalam sehari. Tak banyak, lebih banyak lagi mencari rezekinya. Lebih banyak jamnya kita untuk mencari rezeki. Maka kata Allah, nahnu narzuquka. Engkau khawatir rezeki, aku yang memberi rezeki kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali majelis kita ini kita bertahmid alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang diberkahi oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, kelanjutan materi kita. Kalau kita bahas pada pertemuan yang lalu itu tentang waktu terlarang sholat. Kapan saja waktu di mana kita tak boleh sholat. Ada 5 kemarin pembahasan itu. Di antaranya ya setelah sholat subuh, kemudian ketika matahari terbit, kemudian ketika matahari di atas kepala, kemudian lagi ba'da asar, dan terakhir detik-detik tenggelamnya matahari. Nah, waktu terlarang itu tidak semua sholat ternyata. Hanya sholat-sholat yang tertentu saja yang dilarang. Di antaranya sholat yang memiliki sebab belakangan. Kalau sebabnya belakangan, tak boleh dilakukan di waktu terlarang. Adapun sholat yang sebabnya duluan, walaupun di waktu terlarang, maka boleh. Misalnya setelah sholat asar, lalu kita masuk ke masjid, padahal dah sholat tadi. Setelah sholat asar pulang, habis itu ada yang ketinggalan. Nah, masuk ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid. Tak apa-apa. Kenapa? Sebabnya duluan. Sebab duluan itu apa? Yang menyebabkan kita sholat apa? Mengapa sholat? Karena masuk masjid, menghormati masjid. Karena masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Itu sebabnya duluan. Ada sholat yang sebabnya belakangan. Umpamanya sholat istikharah, itu tak boleh. Mengapa sholat? Karena akan memilihnya nanti. Sekarang belum tahu pilihannya. Mengapa sholat? Karena akan safar. Sholat dulu baru safar. Nah, sholat yang sebabnya di belakang ini yang terkategorikan waktu dilarang untuk kita melakukan sholat. Sholat jenis itu yang tak boleh. Yang kedua, jenis yang bagaimana lagi? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak tak boleh dilakukan di waktu terlarang.
Itulah di antara cuplikan kajian kita pada pertemuan terdahulu. Nah, sekarang kita akan membahas satu judul pembahasan tentang syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Maksudnya yang dibebankan kewajiban sholat itu siapa? Apakah kita ini termasuk orang yang memenuhi syarat sehingga kita ini wajib melaksanakan sholat? Kalau terpenuhi syarat berarti wajib. Tidak terpenuhi syarat berarti tidak wajib. Nah, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Nah, orang yang wajib melaksanakan sholat itu, ketentuan seperti itu disebut dengan syarat wajib sholat. Maksudnya siapa yang wajib sholat? Yang pertama, beragama Islam. Udah jelas. Kalau kita mengaku muslim, seorang muslim atau muslimah, maka dibebankan kewajiban kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Selama seseorang belum beragama Islam, maka tak ada kewajiban. Orang non muslim tak wajib sholat. Kenapa? Enggak memenuhi syarat. Kenapa? Syarat wajib itu kalau dia sudah beragama Islam. Nah, adapun orang yang murtad, itu beda hukumnya. Kalau dia muslim kemudian murtad, kan non muslim dia tuh, dalam ketika dia murtad tuh kan bukan orang Islam, maka tetap kewajiban itu melekat padanya sampai dia nanti masuk Islam. Maka semua salat yang ditinggalkannya selama murtad itu wajib diqadha, diganti. Jadi beda antara kafir aridi dengan kafir asli. Kalau kita baca kitab Al-Ghayah wa Taqrib, itu disebutkan ala kafirin asliyin. Jadi tidak dibebankan kewajiban sholat itu kepada orang yang kafir asli. Kafir asli ini apa artinya? Memang sejak awalnya belum beragama Islam. Adapun bagi orang yang aridi, kafir aridi, orang yang awalnya Islam kemudian murtad, maka beban sholat itu tetap melekat padanya. Buktinya apa? Setelah dia masuk Islam, semua hari-hari yang dia tinggalkan, solat-solat yang ditinggalkan selama murtad itu tetap dibebankan untuk mengqadha atau menggantinya. Nah, ini terkait tentang kedudukan sebagai seorang muslim. Tetapi menariknya, orang yang non muslim ini belum masuk Islam. Ketika masuk Islam, selama dia non muslim yang memang asli itu enggak perlu diqadha, karena dia belum beragama Islam memang. Nah, itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada orang-orang kafir itu, apabila mereka berhenti dari kekufurannya, masuk agama Islam, yughfar lahum ma qad salam, semua dosa lalunya itu dihapuskan, diampuni. Dosa dia tak sholat itu ya tidak perlu diganti. Dia meninggalkan sholat sekian tahun karena dia belum beragama Islam, ya tak perlu. Karena Nabi juga mengatakan dalam Musnad Ahmad, innal islama yajubbu ma kana qablahu. Sesungguhnya keislaman seseorang menghapuskan dosa masa lalunya. Nah, jadi masuk Islam itu seperti apa? Seperti dimulai dari nol. Jadi dimulai dari nol itu bukan di SPBU aja. Ada juga dimulai dari nol itu orang non muslim masuk Islam. Nah, itu dimulai dari nol tuh. Jadi dia bersih, tak membawa dosa, baru dihitung dia sejak dia menyatakan syahadatain.
Jadi ada orang non muslim detik-detik mau meninggal dunia masuk Islam dia. Itu beruntung. Udah sekian tahun umur udah 69 umpamanya nih. Tiba-tiba dapat hidayah dia. Syahadat dia malam ini umpamanya. Habis syahadat tu datang malaikat maut. Memang tak ada dosanya sama sekali. Bersih dia. Kita nih yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena kita ini udah berjalan argo udah berjalan semua catatannya itu sejak akil balik dicatat semua baik buruk segala macam. Tapi orang yang betul-betul dia dapat hidayah ini, andai dia setelah syahadat tu wafat, maka hilang semua dosa-dosanya, bersih sebersih-bersihnya. Nah, itu terkait tentang beragama Islam. Siapa yang wajib sholat? Orangnya sudah beragama Islam. Apa yang membedakan antara kita dengan orang non muslim terkait tentang sholat ini? Orang non muslim memang dia tak wajib sholat, tapi di akhirat dia dimintai pertanggungjawaban. Padahal dia memang enggak wajib, tapi ada pertanggungjawaban. Itu yang ditanya oleh Allah, ma salakakum fi saqar, mengapa kalian berada di neraka saqar? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin, dulu kami tidak termasuk orang yang menjalankan sholat. Kami tak termasuk orang yang sholat. Karena enggak muslim. Jadi dia ada hukuman bagi orang non muslim yang tidak sholat ini di akhirat. Tapi orang Islam hukumannya enggak di akhirat aja. Kalau dia tak sholat, di dunia pun dapat hukuman. Kalau ditegakkan pengadilan syariat, pengadilan syariah. Tapi tempat kita kan tak ada. Kalau tegak hukum Islam, itu ada orang yang tak sholat itu disidang dia tuh di pengadilan. Pengadilan syariat, namanya pengadilan syariah. Tanya, mengapa tak sholat? Kalau dia menjawab, saya ini masih muda, kadang-kadang lalai, khilaf, saya terlupa segala macam, maka dia disuruh mengganti sholatnya itu, diberikan waktu mengganti. Kemudian andai dia mengatakan saya tidak sholat ini karena malas atau karena tak guna sholat ini bagi saya, maka dia dihukumi murtad. Nah, jadi dia ada hukumannya. Oh, murtad itu dalam Islam itu hukuman mati karena dia menentang Islam. Nah, tetapi orang Islam kalau dia tak sholat, kalau orang non muslim kalau tak sholat dia enggak dihukum. Di dunia enggak dihukum, di akhirat dihukum. Orang Islam begitulah kewajiban itu, dunia akhirat. Nah, cuma sekarang kalau ada orang-orang di sekitar kita tak sholat, enggak bisa juga kita menghukumnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengingatkan, memberikan semacam pencerahan, memberikan ajakan, menyampaikan, mengajak kepada agar dia bisa mau melaksanakan sholat. Itu pertama. Yang kedua, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Yang wajib melaksanakan sholat yang kedua adalah orangnya sudah baligh. Udah baligh dia, maka dibebankan kewajiban melaksanakan sholat. Selama dia masih anak-anak, selama dia belum baligh, dia tak wajib sholat. Tetapi jangan karena dia memang tak wajib, lalu orang tua tak peduli. Ini keliru juga. Itu sebabnya Nabi menyuruh orang tua untuk memerintahkan anak untuk sholat. Sejak umur berapa? 7 tahun. 7 tahun belum balik. 7 tahun belum ada orang balik. Maka kata Nabi, muru auladakum bis shalah, suruh anak-anakmu mengerjakan salat wa hum abna'u sab'i sinin, saat umurnya 7 tahun. Belum balik. Wadribuhum 'alaiha bi'ashrin, pukullah dia saat berumur 10 tahun. Andai disuruh salat dia menolak, dia menghindar, dia tak mau, berikan punishment, hukuman, iqam. 10 tahun pun belum balik.
pada umumnya. Mungkin ada yang sudah balik karena memang dengan tanda yang lain, tapi pada umumnya belum balik. Tapi udah ada hukuman. Sedangkan anak kecil yang 10 tahun itu aja kalau disuruh sholat tak mau, udah ada hukuman tuh, pukulan mendidik. Apalagi orang yang sudah balik dia tak sholat, itu ada pengadilannya seharusnya. Tapi orang tua disuruh oleh agama, oleh Islam, oleh Nabi, maka engkau suruhlah anakmu sholat saat umur 7 tahun, berikan peringatan yang lebih keras lagi ketika umur 10 tahun, supaya nanti saat dia balik itu sudah tidak ada beban lagi. Artinya dia sudah jadi kebutuhan. Orang yang dah biasa sholat dari kecil, nanti umur balik dia udah kebutuhan dia. Tapi setelah balik baru disuruh sholat, khawatir kita mau melawan nih. Jadi sejak kecil itulah kita suruh anak-anak kita, anak cucu kita untuk melaksanakan sholat. Sebetulnya perintah menyuruh keluarga untuk sholat itu ada dalam Quran. Kalau kita baca misalnya ada ayat 132 surah Toha, itu perintah kepada kita menyuruh keluarga. Wa'mur ahlaka bis-shalah, suruhlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha, bersabarlah dalam menyuruhnya. Jadi memang harus sabar. Sabar itu artinya sehari ini disuruh tak mau, suruh lagi. Sabar itu bertahan terus, jangan menghindar. Udah muak aku nyuruh tak mau juga, berarti enggak sabar. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam mengajak kebaikan, itu sabar. Kan banyak juga orang memahami sabar itu artinya menyerah. Biarlah, terserah dialah. Itu bukan sabar. Yang sabar itu bertahan untuk kebaikan. Tetap suruh dia. Wastabir 'alaiha. Begitu. La nas'aluka rizqan, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kami yang memberi rezeki kepadamu. Nah, ini menggambarkan apa? Banyak orang tak sholat itu takut rezekinya tak dapat. Habis waktu ini untuk sholat nih, nanti ini bisnis saya tak jalan nih. Yang memberi rezeki itu aku, kata Allah. Sholat dulu rezeki. Makanya dalam konteks ini kalau orang beragama Islam dia melaksanakan sholat, rezekinya barokah. Boleh jadi orang yang tak sholat banyak nampak rezekinya tapi barokahnya tak ada. Kenapa? Karena dia tidak mengutamakan Allah. Padahal kita disuruh tuh untuk mengingatnya itu 5 waktu aja dalam sehari. Tak banyak, lebih banyak lagi mencari rezekinya. Lebih banyak jamnya kita untuk mencari rezeki. Maka kata Allah, nahnu narzuquka. Engkau khawatir rezeki, aku yang memberi rezeki kepadamu. La nas'aluka rizqa. Kami tak minta rezeki kepadamu, kami yang memberi rezeki. Wal 'aqibatu littaqwa. Nah, ini tentang perintah bahwa kita disuruh untuk mengajak keluarga untuk melaksanakan sholat. Nah, baligh ini kalau kita pahami dari konteks umur, sejak kapan orang disebut baligh? Kalau 7 belum, 10 belum, terus kapan umur baligh itu? Maka kalau dia ada tanda-tanda lain. Jadi kalau dia melihat tanda fisik, maka ditandai dengan, kalau dia laki-laki ihtilam, mimpi. Kemudian kalau perempuan haid, ditandai dengan haid. Walaupun umurnya belum sampai 15. Umurnya masih 11, 12. Sudah haid dia, otomatis sudah balik. Sejak saat itu dia sudah dibebankan kewajiban melaksanakan sholat. Jadi tidak menunggu 15. Tapi andai sampai umur 15 belum juga dia ihtilam, belum juga dia haid, maka menandakan dia balik dari umur 15-nya berdasarkan kalender Hijriyah. Jangan kalender Masehi. Kita kadang ngitung-ngitung nih, kalender Masehi aja kita hitung. Masalah ketentuan dalam agama itu berdasarkan kalender Hijriyah.
menentukan haul 1 tahun perputaran emas. Nah itu jangan pakai kalender Masehi, kalender Hijriah. Menentukannya dari kalender Hijriah, termasuklah usia haid. Nah itu usia baligh. Nah dari mana datangnya 15 ini? Ini kan menjadi pertanyaan. Sumbernya mana? Dalilnya mana? Sekarang zamannya kan zaman dalil. Semua yang disebut harus ada dalilnya. Tapi bagus kan? Kalau kita ngaji harus tahu dalilnya, itu lebih yakin bahwa yang kita lakukan jelas. Nah, itu ada riwayat dari Abdullah bin Umar saat umurnya 13 tahun. Datang menghadap Nabi ingin berjihad fisabilillah. Ya Rasulullah, izinkan kami ikut berperang, berjihad di jalan Allah. Kata Nabi, berapa umurmu? 13 ya. Belum waktunya, kata Nabi. Tahun berikutnya umur 14. Izinkan kami berjihad ya Rasulullah. Berapa umur kan? 14. Belum waktunya. Nah, tahun berikutnya diminta lagi, ya Rasulullah, izinkan kami berjihad. Bisa berapa umur? 15. Berangkatlah. Nah, itulah makanya umur 15 itu menjadi standar kalau belum ada tanda-tanda fisik yang disebutkan tadi, bahwa seseorang dikategorikan sudah baligh walaupun dia belum haid atau ihtilam. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu poin yang kedua. Sekarang yang ketiga, siapa yang wajib sholat? Yang pertama tadi Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, sehat pikirannya, waras, tidak dalam gangguan jiwa, bukan ODGJ. Itu istilahnya. Ya kan ODGJ istilah sekarang kan. Orang dalam gangguan jiwa, bukan orang seperti itu, tapi dia orang yang sehat pikirannya. Bisa dia menentukan ini najis, ini bukan. Tahu dia baik buruk, paham dia. Jadi kalau dia tak tahu membedakan ini kotoran dimakan, itu kan ada gangguan itu. Nah, oleh karena itu orang yang merasa dirinya waras berarti dia ada kewajiban. Kalau ingin tak sholat, jadilah. Jadi apa? Jadi kita mungkin mau menjadi orang dalam gangguan ini, tapi selagi pikiran sehat, waras, maka kewajiban sholat itu melekat pada kita, tak boleh ditinggalkan, karena itu sudah merupakan syarat. Terpenuhi syarat. Andai kita sekarang terpenuhi 3 itu, berarti memang wajib. Agama Islam, balik sudah. Saya tak mau balik. Gimana balik tak mau? Udah lewat waktunya. Nggak bisa kita umur kita jadi umur 5 tahun lagi, nggak bisa. Nah kalau sudah lewat 15 itu udah balik otomatis. Kemudian akal sehat, pikiran waras. Tetapi ada kemungkinan ketika dia penyakit tak sehat pikiran ini temporer, dalam sehari itu kambuhnya umpamanya dari jam berapa misalnya, jam 11 siang sampai jam 4 sore umpamanya, atau sampai maghrib. Berarti 2 sholat dilewatinya tuh, zuhur sama asar. Maka zuhur sama asarnya memang tak wajib dia, tak wajib, dan tak wajib dia mengqadha'nya. Cuma kalau dia sehat, lagi dia, waktu sehat tuh wajib dia. Jadi kan ada orang yang memang berbatas waktu tertentu sehat dia, waktu gangguan error. itu memang dia tidak dibebankan kewajiban saat dia kambuh itu. Ada dia berbatas waktu itu. Nah, itu terkait tentang masalah gangguan pikiran ini seperti ini. Tapi kalau dia sekedar ada masalah stres ringan itu tidak ada itu, atau dia sedang tidak normal pikirannya tetapi direncanakan. Seperti apa misalnya? Mabuk, minum khamar,
minum pil ekstasi dia. Karena dia paham pula fikih. Kalau gangguan pikiran, berarti tak sholat. Paham pula dia, ngaji dia. Jadi sebelum dekat-dekat masuk maghrib itu, diminumnya obat terlarang. Pas maghrib mabuk dia kan. Ditanya kenapa tak sholat? Aku mabuk. Apa bisa seperti itu? Itu tak berlaku bagi orang yang merencanakan itu. Maka dia tetap wajib melaksanakan sholat. Dan andai memang dia nanti baru sadar, dia meninggalkan, saat dia meninggalkan itu dia mesti qadha. Itu orang ini gangguannya memang bukan dia rencanakan, memang penyakit. Nah, itu yang disebutkan Nabi dalam sebuah hadis, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat pena untuk 3 orang. Yang pertama anin naim hatta yastayqiz, yang kedua wa anil shaghir hatta yakbur, anak kecil sampai dia balik, wa anil majnun hatta yaqil, orang yang majnun sampai dia berakal sehat, pikirannya sehat. Nah, itu poin kita yang ketiga. Tapi dalam konteks bahwa seseorang lupa sholat, nah itu beda. Lupa itu gangguan pikiran juga itu. Lupa ini konteksnya ada hadisnya khusus. Kata Nabi, man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang terlupa melaksanakan sholat, hendaklah dia lakukan sholat itu saat dia ingat. La kaffarata laha illa dzalik. Tidak ada penebusnya kecuali sholat itu sendiri. Sholat tidak bisa diganti dengan yang lain. Kalau puasa karena sakit, dalam konteks orang yang sudah sangat tua, tak mampu dia fisiknya untuk puasa lagi, dia bisa bayar fidyah, penebusnya. Fidyatun ta'amu miskin, memberi makan fakir miskin. Tapi kalau sholat tidak ada penebusnya kecuali sholat itu sendiri. Maka sholat ini tak bisa digantikan oleh orang lain. Kalau haji bisa badal haji. Puasa bisa, orang yang punya hutang puasa lalu dia meninggal dunia, belum lunas hutangnya. Kata Nabi, man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyam, dia punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, keluarganya yang menggantikan puasanya. Tapi solat la kaffaratalah, tak ada penebusnya illa dzalik, kecuali solat itu sendiri. Dia yang harus solat. Dia yang mengqadha solatnya. Baik karena sengaja tinggalnya maupun karena terlupa atau tertidur. Maka dalam hadis lain, man nama an salatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur atau terlupa, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia melaksanakan salat itu saat dia ingat. Nah, itu terkait tentang lupa. Itu dalam fikih yang ringan. Ada fikih itu kan level-level rendah, al-ghayah wa taqrib itu level paling bawah tuh. Ada 3 poin. Tapi kalau naik nanti meningkat fikih lanjutan, ada tambahannya. Siapa lagi yang wajib melaksanakan sholat? Syarat berikutnya, orang salamatul hawas, sehat indranya, khususnya kedua-duanya, mata dan telinga. Maksudnya penglihatan dan pendengaran. Dua-duanya sehat, maksudnya salah satunya masih tetap wajib. Dua-duanya tak berfungsi, tak wajib. Orang yang tak bisa melihat juga tidak bisa mendengar, tak ada kewajiban sholat baginya. Loh kok bisa? Dia tak dapat informasi. Dia tak bisa melihat, saya mengarah kemana nih, kiblat nih, tak tahu dia karena tak bisa melihat. Andai bertanya dia, jam berapa sekarang nih? Dah masuk waktu maghrib. Dijawab oleh kawannya, dah masuk waktu maghrib, sholatlah. Dia tak dengar. Gimana dia mau sholat? Dia tidak mendengar, dia tak melihat, dia tak ada alat instrumen untuk menerima informasi, maklumat. Maka tak ada kewajiban.
Jadi kalau ada orang mau tak sholat, saya inginlah supaya tak wajib sholat, rusaklah dua indera. Tidak mungkin pula saya rusak mata saya rusak telinga saya biar tak dengar. Enggak ada orang mau. Tapi andaikan Allah takdirkan diuji dia dengan mata tak bisa melihat, maka tak ada kewajiban. Dia tidak bisa menentukan kapan masuk waktu, dia tidak bisa menentukan sedang berada di mana. Kemudian apalagi yang membuat dia dapat informasi? Dia tak tahu di mana mendapatkan ini pakaian terkena najis atau tidak, tak tahu. Artinya memang tak ada kewajiban bagi orang yang seperti ini. Tapi kalau cuma matanya tak melihat, pendengarannya berfungsi, wajib dia. Atau sebaliknya, masih wajib. Yang tak wajib ini kalau kedua-duanya tak berfungsi. Nah, itu dalam fikih lanjutannya seperti itu. Paling tidak ini 4 poin ini menjadi penjelasan kita seputar syarat wajib sholat yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.